Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Dandi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit cara belajar pintar untuk kimia organik 3, di mana biasanya kimia organik 3 itu sering membahas tentang retrosintetik, atau sering kita ketahui itu di dalam inti-intinya itu ada namanya sintesa dan diskoneksi. Nah, biasanya sintesa ini sering disebut juga sebagai reaksi gitu. Nah, di sini kita ingin menjelaskan sedikit tentang belajar pintar, belajar cerdik untuk kimia organik. Pertama, teman-teman harus belajar terutama balik lagi ke kimia-kimia sebelumnya, kimia organik 1 maupun kimia organik 2, di mana penjelasan tentang tata nama alkena, alkana, alkuna, dan alkil percabangan dengan unsur golongan halogen juga tentunya, dan posisi-posisi antara orto, meta, para itu teman-teman harus terlebih dahulu tahu. Nah, sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang retrosintetik. Menurut saya, retrosintetik itu bekerja mundur dari produk sampai menjadi sebuah reaktan. Nah, simpulnya kayak gini. Kita bikin produk, dari suatu produk menjadi suatu reaktan. Reaktan itu bahan. Misalnya produk yang kita bikin itu adalah salah satunya paracetamol. Nah, reaktan yang bakalan jadi yang kita dapat nanti misalnya benzen. Oke. Nah, di sini kalau penjelasan terkait diskoneksi itu tahap-tahap proses dari produk sampai menjadi sebuah reaktan. Nah, ingat ya teman-teman, biar kita nggak bahas-bahas lagi nanti. Dan ingat juga ada regen atau senyawa reaksi yang dapat digunakan pada saat sintesis nanti kita. Gitu. Oke, sekarang kita masuk aja belajar pintarnya. Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu tentang aktivasi sama deaktivasi. Kenapa harus tahu deaktivasi sama aktivasi? Karena dasar belajar kimor itu harus melihat deaktivasi sama aktivasi. Dimana pada aktivasi itu dia ada senyawa-senyawa NH2, NHR, OH, RO, NHCO, CH3, alkil, CH6H5, atau unsur golongan halogen. Nah, aktivasi ini, semut mau belajar Nih, aktivasi itu cuma bisa masuk atau cuma bisa naro posisi, kalau nggak orto dia posisi parah. Ingat teman-teman, aktivasi cuma bisa masukin di posisi orto maupun parah. Sebaliknya deaktivasi ada NR3, NO2, CN, SO3H, COCH3, COOH, COOCH3, COH. Nah, dia cuma bisa masukin di posisi meta. Ingat, itu udah ketentuan. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar lagi, boleh buka Farsenden jilid 1 maupun jilid 2. Ya, sekarang sebelum kita masuk belajar simpelnya dengan contoh-contohnya nanti, kita ketahuin dulu reaksi benzen itu ada apa aja. Nah, yang pertama, reaksi benzen itu ada reaksi halogenasi dengan unsur atau golongan-golongan halogen. Nah, contohnya FCl, BRI. Nah, di sini saya ambil contoh itu dari benzen ditambah Cl2. Ayo, Cl2 itu apa teman-teman? Kloro ya. Oke. Kloro
dengan reaksi FeCl3 menjadi apa nih? Klorobenzena. Oke, seperti itu. Sebaliknya, misalnya benzen ditambah Br, bromo, dengan reaksi FeBr3 menjadi bromo benzen, kayak gitu teman-teman. Nah, ada lagi reaksi alkilasi di mana benzen dengan bereaksi dengan gugus CH3. Oke, kayak gini contohnya, teman-teman. Nah, dari benzen ditambah CH3Cl dengan reaksi AlCl3 itu menjadi toluen, senyawa toluen atau produk toluen gitu. Ingat, benzen kita bisa simpulkan itu sebuah reaktan dan toluen adalah sebuah produk gitu di dalam sintesa. Oke, lanjut lagi. Ada reaksi nitrasi nitrasi dengan reaksi benzen ditambah NO2 gitu. Contohnya seperti ini. Nah, dari benzen ditambah HNO3 menjadi dengan reaksi H2SO4 menjadi gugus nitro benzen. Gitu teman-teman. Oke. Nah, yang keempat ada reaksi sulfonasi di mana reaksi ini ditambah dengan ion sulfat atau golongan sulfanasi. Nah, contohnya dari benzen ditambah 2SO4 itu menjadi benzen SO3H gitu. Ada juga reaksi asilasi di mana reaksi ini dengan mensubstitusi atom H dengan gugus asil. Contohnya dari benzen ditambah CH OH CH2H5 itu menjadi seperti itu teman-teman. Hasilnya benzen CO CH2H5. Oke, sekarang sebelum masuk contoh sintesa dan diskoneksinya nanti, teman-teman boleh apalin juga tentang penamaannya. Di sini saya cuma mengambil sedikit, dimana seperti ini namanya sikloheksana. Nanti biasanya ini banyak keluar untuk penamaan atau di sintesa atau di diskoneksi. Teman-teman harus tahu juga, jangan sekedar nulis. Dan ada juga benzen. Ingat, benzen bakalan banyak keluar sebagai reaktan dalam sintesa atau kimia organik 3 ini. Nah, ada fenil, ada fenol, toluen, anilin, benzonitrit, asam benzoat, benzil alkohol, asetofenon, dan ya kayak gini. Ini namanya metaklorofenol. Kenapa metaklorofenol? Karena ada sebuah fenol dengan di posisi meta terdapat Cl, makanya dia disebut metaklorofenol. Sedangkan di sini ada juga O dibromobenzena. Kenapa dibromobenzena? Karena posisi salah satu Br itu ada terletak di orto. Maka karena dia ada 2 Br, makanya disebut di bromo dan ininya adalah benzena. Makanya dinama orto di bromo benzena. Sedangkan satu lagi ada di posisi P. P itu apa? Para ya teman-teman. Di sini ada para nitrotoluen. Ada toluen. Nah, di posisi para itu terdapat nitro, makanya disebut
para nitrotoluen. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita ambil contohnya paracetamol, di mana paracetamol itu sebuah produk dan benzen adalah sebuah reaktan. Nah, sintesa kali ini kita ambil dari reaktannya benzen. Nah, dari benzen ini menjadi produk paracetamol. Gimana caranya? Ayo kita bahas pelan-pelan. Sintesa dari benzen ditambah HNO3 dengan reaksi H2SO4 menjadi sebuah nitrobenzen. Setelah nitrobenzen terbentuk, kita reaksiin lagi H2 pada C menjadi anilin. Nah, setelah anilin ditambah NO 3 ya. Ini 3 kok. Bentar. Oh ya, ini NaNO2 ya, teman-teman. Maaf, itu salah tulis. Nanti koreksi aja teman-teman lain. Dengan reaksi HCl itu menjadi ditambah N2, dan dari N2 direaksi H2O menjadi fenol. Oke. Setelah fenol kan kita mau bentuknya seperti ini. Paracetamol kan bentuknya di sini. Kita udah dapat fenol nih. Tinggal apalagi yang kurang? Gugus yang ini ya. Nah, ditambah HNO3 dengan reaksi H2SO4 menjadi fenol, dan NO2 ditambah di posisi parah. Kenapa di posisi parah? Karena di soal ini, di contoh ini, paracetamol terletak di posisi parah, berlawanan arah dengan OH. Makanya NO2-nya dimasuk di sebelah sini. Nah, NO2 direaksi dengan H2 pada C berubah menjadi NH2. Nah, dari sini reaktan ini dikatalis atau direaksi dengan COOCH3 dengan reaksi AlCl3 menjadi produk akhir, yaitu paracetamol. Ini teman-teman, paracetamol. Nah, itu mungkin perjalanan dari reaktan menjadi produk pada sintesa paracetamol. Gimana kalau diskoneksinya? Oke, sekarang kita bahas diskoneksinya ya teman-teman. Oke, diskoneksinya sebetulnya teman-teman tinggal dari produk menjadi reaktan, kebalikan dari sintesis. Kalau sintesa tadi teman-teman dari reaktan menjadi produk. Kalau diskoneksi dari produk menjadi reaktan. Oke, jangan sampai kebalik. Oke, ingat, diskoneksi itu dari produk menjadi reaktan. Nah, di produk ini kita punya produk paracetamol. Gimana caranya kita untuk menjadi reaktannya benzen? Oke, sekarang kita bahas. Dari paracetamol, IGF, intrakonversi gugus fungsi, menjadi reaktan fenol NH2 ditambah dengan reagen ClCOOCH3 gitu teman-teman. Nah, pelepasan antara dua ini terjadi karena ada IGF. Nah, oke, ingat, kalau misalnya ada pelepasan antara dua unsur reagen, itu kita harus menuliskan IGF sebelum tanda panah menjadi pelepasan dua ini gitu. Oke, setelah ini dilepas lagi dari NH2 menjadi NO2.
sebaliknya seperti sintesa tadi. Kalau sintesa dari NO2 menjadi NH2. Sekarang dibalik kalau diskoneksi. NH2 menjadi NO2. Nah, selanjutnya NO2-nya dilepas. Tinggal eh, balik lagi ke fenol. Tadi kan di sintesa fenol. Jadiin fenol dulu kan. Nah, sekarang udah bentuk fenol lagi. Dilepasin satu-satu. Fenol lepas NO2, N2, dilepas lagi jadi NH2. Setelah itu dilepas lagi NO2 dan dilepas lagi menjadi benzen. Oke. Mungkin itu aja penjelasan sedikit tentang materi kali ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya atau pengen dijelasin tentang kimia organik 3, boleh komen. Di sini saya tidak menggurui, di sini saya juga masih belajar. Mungkin kalau misalnya ada salah, saya mohon maaf. Kita koreksi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Mungkin ada yang teman-teman yang lebih ngerti, mungkin boleh komen di bawah. Dan kita belajar bareng-bareng. Oke. Mungkin pertemuan kali ini sampai situ aja. Semoga apa ya teman-teman pelajarin bisa langsung mudeng dan bisa langsung mengerti. Semoga ilmunya bermanfaat ke depannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.